Karena itu instruksi partai yang bisa membuat saya tidak dilantik. Suara pilpres harus dengan pileg itu harus sama, bahkan harus lebih. Tapi sekarang menunjukkan bahwa suara pileg lebih tinggi dibanding. Ya masalah kan? Kenapa sekarang suara pileg lebih tinggi daripada suara pilpres? Kenapa? Nah itu pertanyaan yang harus dijawab oleh semua kader, termasuk saya yang ada di Solo. Karena itu instruksi partai yang bisa membuat saya tidak dilantik. Kalau saya tidak bisa menginvestigasi kenapa terjadi selisih suara DPR RI jauh lebih besar daripada suara Pilpres. Belum ada tambahan suara Perindo, suara Hanura, suara P3, pengaruh Pak Mahfud MD, pengaruh Mbak Atikoh, pengaruh Alam di kalangan milenial, pengaruh Pak Sandi. Inilah yang saya sebut anomali. Itu. Dan kalau saya tidak menyampaikan ini, ya, saya tidak bisa menemukan. Bisa-bisa Aryo Bimo tidak dilantik karena itu adalah instruksi ketua umum. Daripada saya tidak lantik, ya saya kejar dulu. Kenapa ini terjadi? Saya sudah telepon Mas Rudi, saya datangi Kades, Lurah, saya datangi warga. Ada apa? Di tempat tinggal saya saja bisa kalah, ya kan? Di tempat tinggalnya Pak Rudi aja, TPS-nya Pak Rudi aja. Cukup. Pak, tapi yang TKN itu punya hasil C1-nya nggak sih Pak? Secara semua C1 kita punya. Kalau soal rekap saya kira kawan-kawan yang di TPS tadi adanya menanyakan, Pak harus tanda tangan nggak? Karena hasil rekapnya banyak yang teman-teman itu betul-betul mengikuti proses penghitungan. Proses rekapnya tanda tangan, apakah itu otomatis menyetujui seluruh proses pemilu dengan berbagai kecurangannya? Beda loh ya, itu tanda tangan rekap suara, bukan berarti mengabaikan seluruh kecurangan yang ada. Kami karena hampir keseluruhan masif ini menjadi tanggung jawab caleg-caleg DPR RI. Saya ini jadi caleg kan belum lama, baru 5 periode, ya kan? Kalau saya nggak jadi dilantik karena faktor ada ketimpangan suara, kan dikira saya nggak kerja untuk Pak Ganjar atau tim saya. Maka kita akan diminta untuk mencari kenapa terjadi ketimpangan minimal suara partai. Belum suara Perindo, belum suara Hanura, belum suara dari P3, belum pengaruh Pak Mahfud, gitu. Nah kalau itu semua kita kerjakan kemarin, pemilu dari pendaftaran, pengambilan nomor, kampanye damai, ya kan? Dari kampanye ke kampanye, sosialisasi, debat. Untuk apa artinya? Kalau akhirnya pemilih memutuskan dengan cara yang seperti ini, saya kira nggak perlu lagi kalau pemilu seperti sekarang ini dilaksanakan di tahun 2019, nggak perlu lagi. Bahkan pilkada besok, kalau masih menggunakan instrumen aparat, keterlibatan oknum aparat, untuk apa pilkada? Tunjuk langsung aja. Saya akan menyarankan bagi calon-calon yang tidak dikehendaki oleh pemerintah ataupun partai pengusung pemenang, nggak usah, percuma, habis-habisin duit. Kita ini nggak bisa habisin duit. Saya ngatur jadwalnya Pak Ganjar, Pak Mahfud, Mbak Atikoh, Alam, Pak Sandi, Mbak Yeni. Itu apa? Kampanye segitu banyak orang datang. Memang itu setan, itu demit. Kan enggak, itu kan suara orang.
Masa jadinya gini? Artinya unlocknya nggak wajar banget ya misalnya. Anomali tadi, ada satu yang lucu. Ya. Tidak menjadikan proses pendidikan politik. Orang jadi males loh ngikut. Dan ini disorot di luar negeri loh. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.